kesempatan siang hari ini saya akan melakukan pemeriksaan ibu hamil. Namun sebelumnya pertama kita harus melihat hasil pengkajian yang kita laksanakan, hasil catatan perawatan yang kita laksanakan. Kemudian tadi juga kita sudah melakukan beberapa tindakan, yaitu antara lain menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, cek suhu, cek SpO2, kemudian kita juga sudah melakukan pengukuran lingkar lengan. Ini sudah kita lakukan sehingga kita sekarang tinggal melaksanakan pemeriksaan ibu hamil. Selamat siang Ibu, saya perawat Agus Suryanto. Pada kesempatan hari ini akan memeriksa fisik, pemeriksaan ibu hamil fisik dan antenatal care, yang tujuannya nanti untuk mengetahui apakah ada kelainan-kelainan selama ibu mengalami kehamilan. Pemeriksaan ini akan berlangsung sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oke, alhamdulillah tidak ada Ibu, berarti bisa kita mulai. Kita siapkan alatnya dulu, ini sudah tersedia. Dan sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Yang selanjutnya kita memakai handskun, memakai sarung tangan. Oke Ibu, kita mulai pemeriksaan dari kepala Ibu. Dari kepala Ibu mulai dari rambut. Alhamdulillah rambutnya bagus ya Bu ya. Dan yang kedua mata. Kita periksa mata Ibu. Lihat ke atas Ibu. Kita lihat apakah sklera mata Ibu kuning dan konjungtiva kuning. Ini agak kuning Bu, berarti Ibu kemungkinan kurang darah. Kemudian yang kedua, telinganya Ibu, saya lihat telinganya. Oh, bersih Ibu, tidak ada serumen. Kemudian di sini juga tidak serumen. Coba Ibu, saya lihat mulutnya Ibu. Coba maaf Ibu. Oh, ini ada karang giginya Ibu, nanti mungkin bisa saya konsulkan ke dokter gigi mungkin nanti ya. Yang lehernya tidak ada pembesaran tiroid, vena jugularis juga normal. Nah, pemeriksaan di kepala ini Ibu di mata sedikit pucat, kemudian ada karang giginya. Dan yang kedua, kita periksa sebagai dada. Dada kita lakukan seperti biasa, kita harus inspeksi, kita lihat, kita palpasi, juga kalau perlu kita auskultasi. Pada pemeriksaan dada yang terpenting adalah di payudara. Di payudara Ibu kita lihat apakah payudara Ibu ada benjolan, ada benjolan di sekitar payudara Ibu. Kedua-duanya apakah sudah ada kolostrum yang keluar dengan menarik, dan apakah juga punting susunya masuk. Jadi kita pastikan bahwa Ibu nanti setelah melahirkan siap untuk memberikan ASI, sehingga pemeriksaan payudara ini bisa dilakukan sendiri juga dengan bimbingan ibu bidan. Kemudian maaf Ibu maaf ya, kita lakukan pemeriksaan
pemeriksaan protinoid kita akan pertama kita lakukan pemeriksaan lepot 1. Lepot 1 untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Ini tingginya 3 jari di bawah pusat ibu, 3 jari di bawah pusat. Jadi saya ukur ibu deh, saya ukurnya tinggikan fundus uteri. Ini ada 36 sampai 36 cm ibu. Ini itu lepot 1. Nah, setelah itu kita lakukan lepot 2. Lepot 2 itu untuk mengetahui letak punggung kanan atau punggung kiri di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi kita kan kalau ada punggung di sini akan teraba seperti papan, dan di sebelah kirinya teraba kecil-kecil anggota. Wah, ini ibu, adik, ini punggungnya di sebelah kiri. Ini ibu papan, seperti papan di sini. Kemudian yang ketiga, kita lakukan perasat lepot 3. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah presentasi atau letak yang di bawah itu bokong atau kepala. Kita lihat, bila didapatkan keras, bulat, ini letaknya presentasinya berarti presentasi kepala. Tapi bila diteraba lunak dan agak lebar, berarti presentasi bokong. Tapi di ibu ini presentasi kepala. Ini untuk pemeriksaan lepot. Karena kepala belum masuk panggul, ini tidak perlu dilakukan pemeriksaan lepot 4. Pemeriksaan lepot 4 ini untuk mengetahui apakah kepala bayi presentasi itu sudah memasuki pintu atas panggul. Oke ibu, saya lanjutkan pemeriksaannya untuk mendengarkan atau melihat denyut jantung janin, ya, JJJ. Ini tadi kata di kiri, makanya ini diberikan gel. Alhamdulillah ibu, ini JJJ bayi adik normal, ini 120. Alhamdulillah sudah selesai boleh untuk pemeriksaan perutnya sudah selesai. Kita tutup. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah kaki kanan dan kaki kiri. Mohon maaf ibu menanyakan apakah selama ini ibu keluar cairan dari vagina ibu? Cairan banyaknya berapa, atau mungkin ada gejala-gejala hemoroid atau embryon? Ini perlu kita laksanakan. Kemudian juga pada pemeriksaan ekstremitas kita pastikan, kita inspeksi apakah di ekstremitas ibu itu ada bengkak, ada udin. Kemudian juga kita apakah ada kelainan-kelainan yang lain, yang kita temukan, kelainan kulit. Kemudian kita juga perlu memeriksa refleks patologis yang
yang ada di kaki. Saya kira itu pemeriksaan sudah selesai. Ibu, terima kasih. Nanti terima kasih sekali atas waktu. Nanti kita tanyakan, kita evaluasi bagaimana Ibu setelah dilakukan pemeriksaan ibu hamil maupun pemeriksaan calon bayinya. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak, ya oke. Alhamdulillah. Kalau tidak, saya ucapkan terima kasih sekali atas kerjasamanya pada siang hari ini dalam pemeriksaan sehingga pemeriksaan berjalan lancar, dan kami mohon maaf apabila kami banyak waktu yang terbuang, Ibu ya. Kemudian kita akan bertemu lagi nanti, Ibu, seminggu yang akan datang ya, untuk mengevaluasi DJJ Ibu, apakah nanti perkembangan janinnya bagaimana. Dan nanti setelah pemeriksaan ini selesai, saya akan berbincang-bincang dengan Ibu terkait dengan rencana persalinan, rencana ASI eksklusif, dan yang lain-lain. Saya kira itu. Kemudian terima kasih. Proses pemeriksaan ibu hamil sudah selesai. Kita membereskan alat-alat, kemudian kita cuci tangan dengan 6 langkah, dan tidak lupa segala tindakan anamnese apa saja yang kita periksa di Ibu Wati ini harus kita dokumentasikan, mulai dari tanggal, jam, dan apa yang kita temui selama hasil pemeriksaan. Dan nanti kita akan merencanakan tindak lanjut selanjutnya. Jangan lupa di dokumentasi itu harus ditandatangani oleh si pemeriksa. Saya kira itu untuk pemeriksaan ibu hamil siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.